wa mawalah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Yang saya hormati pengasuh Kopi Ngaji, guru saya, Gurunda Ustadz Dr. Syakir Jamaluddin, ya, serta Mas Aryo selaku moderator, ya, Ustadz Denny yang baru ketemu, dan juga ustadz-ustadz yang lain, pengasuh yang lain, adik-adik santri, santriwati, jamaah yang hadir pada kesempatan sore hari ini di acara yang sangat menarik, kajian Kaula Muda, ya, di Omah Bodeh yang sudah mendekati legend. Sebenarnya itu legend itu usianya kalau kira-kira 50-100 tahun ya, Tat. Sudah 1 abad, ya. Mudah-mudahan kita doakan terus tumbuh menjadi satu komunitas yang dinamis dan semakin bermanfaat untuk umat secara keseluruhan, ya, di berbagai bidang, terutama dalam kajian keislaman. Saya mendapat kehormatan adik-adik dan saudara-saudara sekalian jamaah untuk bisa berbagi dengan adik-adik semua, ya. Sesuai dengan tema atau topik itu kan melejitkan itu apa ya Mas Aryo, ya? Menaikkan, meningkatkan, ya, kemampuan kita untuk mengatasi kesulitan hidup. Atau tadi yang disampaikan Mas Aryo itu adalah permasalahan yang kita hadapi. Setiap dari kita itu sudah pasti akan berhadapan dengan permasalahan, kesulitan-kesulitan, ya. Allah itu sudah menyampaikan bahwa kalau kita kemudian menghadapi kesulitan-kesulitan itu dan berusaha untuk memecahkannya, maka insya Allah akan ada jalan, ya. Kemungkinan ada kemudahan-kemudahan, ya. Inna ma'al usri yusro. Jadi bukan malah menghindar, ya. Jadi kita sebagai orang Islam, umat Islam diajari Allah supaya kesulitan, permasalahan apapun yang kita punyai, kita hadapi, berupaya untuk mengatasinya, bukan menghindari. Ya tentu macam-macam ini, karena apalagi kita berbeda-beda usia, ya. Adik-adik tentu permasalahannya, kesulitannya akan berbeda dengan Mas Aryo. Saya dengan Ustadz Syakir ya mirip-mirip, tapi tentu ada perbedaan. Ustadz Syakir kan sudah mengasuh umat, ya. Saya baru mengasuh 1, 2, 3 ya di kelas, tapi Ustadz Syakir sudah umat ini, ya, udah ratusan hitungannya. Tentu kesulitan yang dihadapi berbeda. Tapi apapun itu, kesulitan itu mesti dihadapi. Nah, ada satu buku yang saya baca. Ini dulu sewaktu saya, ya, itu menjadi santrinya Ustadz Syakir Jamaluddin, saya itu pernah beli buku ini, ya. Adversity Quotient, kecerdasan mengatasi kesulitan. Tapi lama numpang di rak buku. Ya, bacanya belum tuntas, ya. Saya coba membaca lagi tadi siang, ya. Di antaranya begini, dalam buku ini manusia itu, ya, bisa dikategori menjadi 3 kelompok ketika dia menghadapi kesulitan-kesulitan hidup atau permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Satu adalah tipe orang yang tidak mau menghadapi kesulitan, berhenti untuk mencoba menyelesaikan kesulitan-kesulitan yang dia hadapi, atau diberi tantangan. Ayo, siapa yang siap untuk nyantri ngaji menghafalkan juz amma? Itu kan tantangan, ya. Ada yang berhenti atau tidak bersedia. Padahal itu kesempatan. Kalau misalnya peluang itu diambil, ya, insya Allah akan menjadi jalan. Tapi tidak semua anak, tidak semua orang mengambil peluang itu. Memang ada tantangannya, ya. Nah, di dalam buku ini digambarkan laksana kalau kita
sebagai seorang pendaki gunung. Begitu kita dengar mendaki gunung, tidak semua orang siap. Mas Aryo pernah? Pernah. Gunung apa yang pernah ditaklukkan? Gunung Sumbing. Gunung Sumbing. Ketinggian? 3.300 sekian. Wah, luar biasa. Sampai puncak? Sampai puncak, sampai kawah. Wah, sampai kawahnya? Wah, luar biasa. Masuk. Iya. Masya Allah. Ya. Nah, di buku ini digambarkan itu seperti pendaki gunung. Ada orang yang tidak terima tantangan. Padahal sebenarnya dia punya keinginan untuk melihat indahnya ciptaan Allah dari puncak gunung seperti apa. Tapi begitu ya dikabarkan bahwa menjadi pendaki gunung itu harus menyiapkan peralatan, nanti akan ada tantangannya berupa angin yang kencang, mungkin juga kelelahan, tidak semua orang siap. Ya. Itu tipe pertama, manusia yang tidak siap dengan tantangan. Tapi kalau kita lihat sehari-hari sebenarnya, manusia ini kita semua, ya adik-adik, itu pada skala dan kondisi apapun atau kondisi tertentu, itu sebenarnya mencoba menyelesaikan masalah. Ya. Rata-rata dihadirin jamaah di sini itu kan bisa mengendarai sepeda. Betul nggak? Apa yang kita lakukan supaya kita bisa mengendarai sepeda? Berlatih. Jatuh, luka-luka. Pertama kan ragu-ragu untuk mengendarai sepeda. Ya. Ya. Ada yang siap untuk berlatih, ada yang tidak. Ya. Nah, tipe yang kedua itu adalah tipe, kalau ini digambarkan seperti pendaki gunung, itu tipe orang yang mengambil tantangan itu, ya, siap menghadapi kesulitan, dia mencoba merangkak 1, 2, 3 langkah, tapi kemudian begitu angin semakin kencang, ada kelelahan di situ, ya, mungkin juga pesertanya semakin berkurang, ada yang mendirikan tenda, saya cukup sampai di kaki gunung saja. Tidak ingin melanjutkan perjalanan lagi karena begitu menantang. Dia kemudian ikut di situ. Ikut istirahat dan tidak melanjutkan perjalanan. Itu yang disebut tipe kedua, namanya tipe camper. Tipe orang yang berkemah. Ya, berkemah itu kan cukup di apa ya kira-kira, bahkan sekarang kemah itu ada di tanah lapang ya. Bukan di kaki gunung ya, di lapangan gitu. Ya, tapi di sini digambarkan, bahkan kalau di sini digambarkan bercerita, ya itu adalah para penakluk puncak Everest tertinggi ya di dunia. Gitu. Di mana itu letaknya, Mas? Nepal. Ya, pernah ke sana, Mas? Belum. Ya, pasti kalau pendaki gunung tahu cerita-cerita itu kan. Itu kan betapa untuk mencapai puncak, ya itu tantangannya luar biasa. Karena ya dinginnya itu sampai minus 100 Fahrenheit. Saya nggak tahu kalau di Celsius berapa ekuivalensinya. Ya, mungkin sampai minus 50, minus 60 dan seterusnya ke atas. Itu kalau sudah di puncak, di kaki gunung Everest itu, apalagi sampai melanjutkan sampai ke atas, itu tentu terpaan anginnya semakin kencang, ya. Bahkan kemudian ada badai salju. Tidak sedikit yang kemudian meninggal dunia, ya, itu karena berjuang untuk mencapai puncak itu. Ya. Itu tipe kedua, berani menerima tantangan, tetapi yang sedang-sedang saja, yang tidak usah terlalu susah, menyusahkan. Kayak menghafal, ya cukup menghafal surat-surat yang pendek saja. Ya, kalau menjadi imam kurang lebih bacaannya ya surat-surat pendek, kulhu, kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq, inna a'tainakal kautsar. Putar-putar itu, alhamdulillah. Ya, tapi kok dari dulu perasaan dari Ramadan ke Ramadan menjadi imam bacaannya itu saja. Ya saya kira ya. Atau kalau kita misalnya saya hafalannya kok selalu kalau surat pilihan adalah surat Muhammadiyah, ya.
gitu. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi dan seterusnya, ya. Yang dibaca diulang-ulang itu, ya. Tapi memang kalau Ki Haji Ahmad Dahlan ngendiko bahwa Al-Qur'an itu jangan sampai hanya dihafalkan tapi juga diamalkan, sehingga mengajarkan Al-Fatihah Al-Maun kan sampai berkali-kali, ya. Nah, tentu ada kebutuhan yang lain. Itu yang kedua, adik-adik, ya, jamaah sekalian. Jadi tipe pertama apa tadi? Kuiter. Dia berhenti atau tidak terima tantangan itu. Menolak. Diberi peluang untuk ini menolak, diberi untuk tampil menolak, diberi peluang untuk ngaji menolak, ya. Nggak terima tantangan. Ya, hafalan surat-surat pendek nggak menolak. Diajari untuk berlatih mengendari sepeda motor atau mungkin sepeda ontel nggak berani, ya, semua ditolak. Tapi yang kedua menerima, tetapi cukup yang ringan-ringan saja. Sama seperti halnya orang yang berkemah itu tadi. Nah, tipe yang ketiga yang harapannya itu adalah kita laksana seperti para pejuang-pejuang Muslim, ya, sebagai as-sabiqunal awwalun, adalah tipe yang ketiga. Tipe apa itu? Climber. Pendaki gunung yang sampai ke puncak itu dan menerima segala tantangan, ya, seperti para pejuang awal Islam. Rasulullah SAW juga begitu, ya, begitu ditolak dakwahnya, ya, ke Taif, bahkan diembargo itu sampai dibatasi ruang geraknya, ya. Ruang geraknya dibatasi, diancam, ya. Bahkan dakwah Rasulullah SAW yang pertama kali itu, ya, itu kan penuh dengan ancaman kekerasan, ya, dari kafir Quraisy. Rasulullah ketika dakwah ke Taif juga dilempari batu, tapi dengan sabar, dengan tekun, bermunajat kepada Allah, optimis, berbaik sangka kepada umatnya, ya. Itu kemudian menjadi jalan bagi perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabatnya untuk memenangkan dakwah Islam itu. Memenangkan dalam pengertian bisa ngerogoh hati. Gimana? Ngerogoh hati artinya apa? Menyadarkan. Jadi dakwah bukan dengan mengancam tetapi dengan menyadarkan. Ya kan, kalau kita buka dalam surah An-Nahl itu, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, ya. Ud'u ila sabili rabbika, ajaklah, dakwailah, ya, menuju pada jalan Allah bil hikmah, dengan hikmah, ya, dengan kebijaksanaan, dengan cara-cara yang Rasulullah SAW tunjukkan. Wah, itu awrat buatan, berat enggak itu? Rasul, ya, mengajak umatnya, misalnya umat dakwah di Taif, itu kan menolak satu kampung, ya kan, menolak. Jadi bayangan saya itu Ustadz Syakir bicara di depan umatnya di sini, ya, umat sebagian umat bodeh, Ustadz Syakir dilempari, ya kan? Kinten-kinten ngapunten Ustadz, kira-kira Ustadz Syakir apa yang akan Ustadz Syakir lakukan ketika dilempari oleh para jamaah yang ada di sini, ya? Ini sebuah desa namanya Taif itu, ya. Tapi insya Allah akan meniru Rasulullah SAW Ustadz Syakir itu, yang saya kenal beliau kan, dengan sabar tekun mengajari termasuk saya ilmu hadits. Tadi juga kita baru diskusi, Ustadz Syakir menyajikan tentang hadits-hadits, ya, kaitannya ibadah puasa, mentakhrij kembali, ya, gitu, mencoba menilai kembali kualitas hadis dan sanadnya. Jadi Rasulullah SAW itu terima tantangan itu lahir batin. Saya bayangkan itu kira-kira kalau bukan Rasulullah SAW, kita yang dilempari pergi atau mendoakan yang baik-baik atau mengirim pasukan, ya, kira-kira, ya, ya kan? Gitu kan. Jangankan itu, ya, umat yang lemah, yang tidak berdosa itu kan ini bertolak belakang, itu kan dibombardir oleh
Israel, Zionis Israel kan. Karena mereka nggak punya konsep dakwah seperti yang kita pahami. Dakwah dalam Islam itu tidak seperti yang dilakukan oleh Israel, Zionis itu melakukan pembumi hangusan umat. Ya. Sehingga memang kita temukan ketika umat Islam itu menjadi mayoritas besar, itu ngayomi di mana-mana begitu. Ketika minoritas jumlahnya kecil, itu santun, belajar, mencoba melebur ke masyarakat. Saya 5 tahun, 6 tahun diberi kesempatan ya oleh pemerintah yang sekarang lagi rame LPDP, viral ya. Atau itu melalui pintu Kementerian Agama LPDP, itu diberi kesempatan studi lanjut wonten Australia. Dan kula alhamdulillah termasuk guru-guru saya Ustaz Syakir, pokoknya dimanapun harus menghidupi Muhammadiyah, dakwah Islamiyah. Nah, saya alhamdulillah 1 tahun menjadi ketua ranting. Saya levelnya ranting, ranting istimewa Muhammadiyah New South Wales di Sydney. Tahun 2000-2001, waktu itu pas pandemi. Itu kita minoritas Bapak Ibu, adik-adik semua, ya teman-teman, saudara-saudari, ya minoritas. Kadang kita masjid itu kan bisa dihitung. Ya, Ustaz Syakir pernah dakwah di sana, di Sydney berkeliling selama Ramadan, ya. Dan tidak ada suara adzan yang keluar, tertentu saja. Itu hanya masjid besar diberi kesempatan, seperti di wilayah namanya wilayah Muslim Lakemba, di kota Sydney pinggiran itu, Masjid Ali bin Abi Thalib itu kadang diberi kesempatan speakernya keluar. Dan si muadzin itu sampai naik ke minaret, menara, ya, kemudian melantunkan adzan di atas di menara itu, dan itu divideokan, dan itu memang diizinkan oleh pemerintah setempat di hari-hari tertentu karena mayoritas di daerah itu. Tapi hampir-hampir kita susah untuk pergi kemana nggak dengar adzan, harus selalu lihat jam berapa waktu sholat, ya, dan kita harus berpartisipasi di masyarakat itu. Tetapi begitu kita menjadi besar mayoritas, kita ngayomi yang kecil-kecil. Ya, bukan ancaman. Islam, umat Islam itu adalah penenang, peneduh, pengayom rahmatal lil alamin. Ya, termasuk seperti adik-adik ini kan ayem, adem, tenang gitu kan. Tapi di balik itu kan seorang santri, ya, penghafal Al-Quran, ayat-ayat Allah gitu kan. Nah, jadi kita kembali kepada apa yang saya sampaikan, tantangan dakwah Rasulullah SAW itu luar biasa. Tetapi Rasulullah SAW berupaya untuk sampai ke puncak dari nikmatnya berdakwah, gitu. Ya, sehingga kami, ya, tentu saja sangat takzim dengan yang disampaikan, yang dilakukan oleh Ustaz Syakir, keluarga, ya. Kita doakan ini bagian dari dakwah, ya, di tengah komunitas masyarakat sekitar sini, ya. Bagaimana mencari solusi tantangan-tantangan dakwah di tengah masyarakat yang semakin berubah. Jadi sekarang era digital ya, Mas Aryo ya. Itu kan yo orang saiki lebih seneng HP-nan ya, Mas. Maca tik-tik YouTube, Ustadz siapa gitu kan. Ustadz Syakir sampun wonten buat YouTube channel tadi ya. TikTok mungkin. Jadi saatnya Tat. TikTok. Ini kalau itu so viral loh Tat. Like-nya iso itu kan, ini umat dari Omah Bodeh ini ya, kopi ngaji udah luar biasa. Sekarang begitu, ya, diajak bareng seraung-seraung pengajian, kadang mereka mencukupkan dengan HP. Tetapi juga tidak hanya itu. Sekarang tantangan generasi Muslim adalah ketika untuk diajak berkarya, berkreasi, berinovasi, ketemu temannya, ya, kegiatan apa, kadang-kala menolak karena lebih senang dengan ke HP-nya, scroll HP apa, ya. Ya, tapi apakah itu punya dampak positif terhadap kehidupannya? Lah itu dia. Ya. Ini juga, ini jangan-jangan ya kita berharap, kita berdoa mudah-mudahan generasi muda kita dengan dakwah-dakwah yang kita lakukan mudah-mudahan bergeser menjadi tipe pendaki gunung yang siap menerima tantangan, bukan generasi-generasi yang berhenti menerima tantangan. Karena kan dakwah ke depan semakin berat. Tantangan kita berislam ini kan semakin tidak mudah, ya Dek ya. Sebab kalau misalnya kemana-mana ya
banyak tempat hiburan, tempat untuk kongko-kongko, tempat ngobrol, main kemana, hiburan banyak, wisata banyak. Nah, tapi untuk yang ngaji apa itu kan tantangan. Oleh karena itu sekarang ada kemasan wisata sambil ngaji, wisata religi. Tapi banyak wisatanya ya Tat ya. Nah itu tentu ini tantangan dakwah kita. Tapi setahu saya sekarang dikemas demikian rupa kan dakwah komunitas ya kan. Nah sekarang memang untuk dakwah jangan sampai meninggalkan umat. Karakteristik ciri-ciri umat kita kan sekarang semakin berubah. Tidak seperti saya zaman dulu yang sangat tergantung dengan guru. Karena yang namanya buku itu kan jarang. Ya, saya waktu kuliah ya, itu kan buku harus ke perpustakaan untuk dapat bacaan itu antri dengan teman-teman yang lain. Misalnya buku tentang ilmu pendidikan Islam karena saya PAI atau ilmu hadis. Itu di rak buku di perpustakaan mungkin terpajang hanya 10. Sehingga harus antri gantian. Tapi sekarang cukup buka AI, Google, e-book, gimana di buku digital, ya, gitu. Google apa saja, YouTube itu sekarang banyak sekali. Tantangannya adalah bagi generasi sekarang bagaimana mengelola informasi, pengetahuan yang banyak sekali, ya, agar itu bermakna dan bermanfaat bagi kita semua, ya. Nah, jadi juga begitu, meskipun sekarang juga ada kritik di dunia pendidikan, kan sempat ramai itu. Terakhir-terakhir ini kan buku-buku sekolah itu kan didigitalkan semua. Ya. Harapannya bisa mencapai pelosok. Tapi pertanyaannya itu betul-betul dibaca atau enggak? Gitu kan? Nah, gitu. Nah, ternyata dari berbagai informasi termasuk di media itu Finlandia itu kan kembali ke buku fisik. Ya, karena buku fisik itu kan ada suasananya, ada seninya, ada gerakan tangan fisik, menggarisbawahi, menstabilo, membaca, membuka kembali. Jadi gerak tangan kita ini membuka-buka buku itu, ya, termasuk kita lihat warna-warni, itu mempengaruhi otak kita, ya. Otak kita itu kemudian merespon itu, stimulasi dari luar. Ya, kayak teori-teori pendidikan itu, kalau banyak stimulasi terhadap bayi itu kan kemudian dia akan merespon sesuai dengan kemampuannya, ya kan? Nah, kemudian akan tumbuh itu indranya, pendengarannya, penglihatannya, bahkan perasaannya, kehadiran seperti ibu itu kan mendekap bayi, gitu. Ada bayi di sini. Oh, ada gitu kan? Anak saya Oh, Mas Arya. Oh, alhamdulillah. Usia berapa Mas Arya? 13 bulan. 14 ya. Bayi itu juga terima tantangan. Nggak nolak kan? Ya. Dibuat bahkan bapaknya itu Mas Arya mainan apa gitu kan. Wah gitu. Ikut senang. Itu juga merespon proses belajar. Ya. Tapi lama-lama juga bayi akan dia menggunakan indranya ya, mulai termasuk juga tangannya, kakinya itu kan untuk meraba, megang kan. Ada tahap sensori motorik. Makanya memang tahap-tahap awal itu bayi itu harus sering diperdengarkan sesuatu, ya kita suara bapak ibunya itu kan. Bayi itu juga terima tantangan. Untuk agar dia tumbuh kemandiriannya, dia harus di-challenge. Orang itu supaya berpikir, dia ditantang dengan sesuatu. Ya, mahasiswa ini kan mahasiswa nih, bahkan ada yang alumni. Alumni. Supaya kita tuh berpikir, harus ditantang dengan persoalan. Kalau perkuliahan kok nggak menantang, itu nggak tumbuh pikiran kita. Ya Mas Aryo ya. Harus ditantang dengan soal-soal yang agak rumit sedikit. Ya, soalnya gampang, oke bisa ngerjakan. Tapi rumit, soal kok rumit begini. Ini mesti dosennya gurunya keliru ini. Yang salahkan gurunya. Padahal dengan semakin menantang, otak kita itu kan berpikir keras, ya, mencari solusi. Ya seperti pendaki gunung itu. Jadi jangan seperti generasi istilahnya stroberi, lembek. Ya. Jadi kita itu kayaknya untuk mentreatment generasi-generasi yang sekarang dengan rebahan, makanan datang, ding dong, Shopee Food, ya, GoFood, itu ada cuma duduk, ada yang datang seperti di surga, ya, itu bayangkan seperti di surga, Tat. Di surga itu kan kerenteking ati,
makanan datang, apa-apa yang dimaui datang. Itu kayaknya sekarang terwujud tadi surga dalam level tertentu. Ya mboten. Ya toh? Tinggal krakil-krakil datang. Itu generasi rebahan. Sehingga ketika di-challenge dengan sesuatu yang enggak sulit, menolak, menghindar. Ya, seperti sebuah penderitaan yang sangat berat gitu. Padahal orang akan sampai kepada level yang semakin maju, bagus, pinter, cerdas, seperti adik-adik ini. Itu seperti besi harus ditempa berkali-kali. Tung, 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 itu kan yang buat kayak senjata itu. Ditutuk-tutuk itu, terus dibakar. Itu kan apa itu namanya? Api yang menyala, membara. Udah kembali ketika sudah merah itu, besi itu dipukuli lagi. Itu kan ditempa. Itu kan begitu. Sehingga adik-adik jamaah sekalian, kalau kita ingin menjadi pribadi yang semakin terasah, semakin maju ke depan, itu harus menyambut tantangan itu. Buya Syafi'i Ma'arif, ya, Allah yarham pernah mengatakan, ya, saya mau menyeberang sungai, saya akan menyeberang sungai kalau sungainya ada buaya. Kalau nggak ada, saya nggak akan nyeberang. Gimana itu? Kita kan nyeberang sungai kan cari aman ya, gimana? Nyeberang sungai yang nggak ada buayanya. Ini hanya ungkapan peribahasa. Ini Buya Syafi'i kok nantang buaya gitu kan. Jadi apa? Takkan ku kayuh biduk ke sungai yang airnya tanpa buaya. Oh, gitu. Jadi saya tidak akan menyeberang sungai kalau nggak ada buayanya. Itu terima tantangan. Ya tentu bukan dalam arti literal nggih. Literal artinya bunuh diri. Saya nunggu buaya lewat baru nyebrangnya, coba-coba. Lah artinya hidup ini akan penuh dengan tantangan. Kalau bisa justru kita menyambut tantangan, kesulitan ya. Allah sudah sampaikan di dalam Al-Qur'an ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin ya. Wa lanabluwannakum bisyai'in ya. Dan niscaya kami akan menimpakan kepada kamu semua berupa kesulitan ya. Tantangan atau sesuatu hal, kekurangan ya. Tantangan-tantangan ya. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi, dari rasa takut. Mau berbuat baik takut, keluar malam hari ya ke masjid menjelang subuh takut. Takut mungkin dalam bayangan sendiri ya, atau khawatir. Dulu Rasulullah SAW ketika mau berdakwah dikuntit. Ya, hendak dicelakakan. Ya, itu kan kalau tidak tegar, memiliki jiwa pemberani kan mundur pasti. Itu ya, Dek ya. Minal khaufi wal ju'i. Rasa lapar, kelaparan. Saudara-saudara kita sekarang di Gaza itu, di tenda-tenda pengungsian, di tengah cuaca yang tidak menentu, hujan lebat, ya, kadang badai, ya, banjir. Itu harus berpuasa, kekurangan makanan, luar biasa ya. Ya Allah itu. Saudara-saudara kita di Afrika, belahan negara Afrika sana, itu kan sebagian Afrika itu kekeringan, nggak ada air. Kita di sini kelebihan air, karena saking susah mengelolanya jadi banjir. Bahkan kita ciptakan banjir sendiri dengan nubangi hutan. Ya, ya. Ya. Wa naqsi minal amwali, kekurangan harta. Ya. Wal anfusi, kemudian jiwa. Ya. Wat thamarat, buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan sampaikanlah kabar gembira ya kepada orang-orang yang bersabar. Yang kemudian ayat berikutnya, tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah yang sabar itu adalah
mengembalikan keseluruhan peristiwa-peristiwa takdirnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi satu kata kunci, kalau sudah berikhtiar laksana pendaki gunung, bertawakal. Kalau udah berupaya semaksimal mungkin, kok kemudian hasilnya ya Allah, kita serahkan kepada Allah SWT, itu sebagai bukti dari orang-orang yang bertawakal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau ada musibah, kita kembalikan kepada Allah, karena Allah lah yang sebagai pemilik atas segala sesuatu. Jadi yang terakhir, marilah adik-adik jamaah sekalian, dengan tantangan, kesulitan masing-masing kita, pribadi kita berupaya untuk menghadapinya, mengatasinya, melewatinya. Tidak harus semua urusan dipecahkan, tapi paling tidak kita melewati proses-proses itu, tangga-tangga itu, agar kita menjadi pribadi-pribadi muslim yang semakin matang, semakin beriman, semakin khusyuk, tawadhu, rendah hati, tapi juga punya roja, sikap harap yang penuh ya akan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa saya haturkan karena waktu sudah hampir maghrib. Bilai fisabilil haq, fasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, materinya sangat luar biasa. Memasuki sesi selanjutnya, karena waktu tidak banyak, mungkin satu pertanyaan saja, monggo dari Bapak, David, Mas, atau sudah tidak punya masalah semua mungkin? Silakan, yang mau tanya silakan. Ada? Dari yang akhwat, dari yang ikhwan mungkin. Tidak ada. Ya. Kalau tidak ada mungkin dari saya satu pertanyaan Ustaz. Anjir. Dan di sini yang hadir itu kan dari berbagai generasi. Narasi. Ya, milenial, generasi Gen Z, generasi Alpha, atau generasi Beta kan sudah ada. Nah, apakah perbedaan generasi itu mempengaruhi seseorang dalam menyelesaikan masalah-masalah? Apakah kan dulu mungkin teknologi belum terlalu masif kita dengan sekarang yang perkembangan teknologinya sangat cepat sekali. Mungkin seperti itu Ustaz. Iya. Ya, singkat ya. Kalau ini kan kaitannya tantangan zaman. Teknologi tidak bisa dihindari karena sekarang serba teknologi tuh. Sekarang ada yang disebut sebagai fintech, ya, financial technology. Sekarang klik untuk aktivitas bisnis, aktivitas transaksi, macam-macam. Bahkan sekarang sekolah juga teknologi gitu ya. Hanya memang sekarang perubahan-perubahan generasi yang mulai generasi digital ini, itu harapannya bisa mengelola informasi dengan baik. Itu tentu harus ada tutor-tutor yang bisa mengarahkan ya, cara mengakses informasi yang tepat, bukan hoax, yang benar, yang terfilter dengan nilai-nilai Islam. Itu penting. Itu para guru-guru yang punya kemampuan ini ya, digital teknologi skill lah kira-kira itu ya. Jadi itu harus ada keterampilan ini. Jadi anak-anak tidak bisa dibiarkan. Jadi tetap harus ada tutor-tutor, fasilitator yang bisa mengarahkan ini, ya, biar tidak mudah masuk kepada perangkap-perangkap. Sekarang perangkap-perangkap banyak, judi online, pinjaman online, bahkan yang lain, hoax, ya, provokasi, wah luar biasa itu. Bahkan sekarang buzzer, bela, yang penting yang ada yang bayari. Bahkan itu bukan kebenaran. Ini harus ada yang memandu. Saya kira generasi muslim seperti jenengan Mas Aryo harus menjadi tutor-tutor untuk ini, bidang ini. Ya, insya Allah. Ya, terima kasih. Itu Mas Aryo. Alhamdulillah, saya kira cukup. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ustaz Nurwanto yang telah bersama kita pada kesempatan sore hari ini. Maka kita tutup kajian sore hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Masuk waktu berbuka puasa, monggo bagi teman-teman bisa ambil makan dan minum di belakang. Kemudian setelah itu nanti kita lanjutkan dengan sholat maghrib secara bersama.
Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Aryo, syukron. Ye, alhamdulillah Ustaz, syukron.